Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan hari ini. Pelatihan hari ini diadakan dalam rangka Road to KJI tahun 2025, di mana terfokus pada pelatihan software atau penggunaan aplikasi SAP 2000 untuk analisis model jembatan nantinya. Baik, sebelum saya mulai, perkenalkan dulu, nama saya Zulkarnain Muhammad Hasruya. Asal aku dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Prodi aku dari S1 Teknik Sipil. Kalau mau lihat lebih lengkap informasiku bisa dilihat di QR code di samping. Oke, sebelum saya mulai, baik terlebih dahulu kita mengenal apa itu SAP 2000. SAP 2000 adalah suatu software analisis untuk desain struktur yang dikembangkan oleh Computer and Structure Incorporated. SAP 2000 digunakan oleh banyak institusi sipil dalam analisis struktur baik dua dimensi atau tiga dimensi. Penggunaan SAP 2000 itu bisa digunakan untuk analisis statik maupun dinamik, termasuk gempa dan juga pushover. SAP 2000 dapat digunakan untuk berbagai analisis elemen, mulai dari elemen beton, baja, dan yang lain-lainnya. Seperti kayu juga bisa sebenarnya. Antar muka SAP 2000, antar muka SAP 2000 memakai beban dan visual hasil secara efisien untuk sederhana hingga kompleks. Aku sih geprek sebenarnya. Rek. Berikut merupakan contoh analisis dari SAP 2000 ya. Jadi dia tidak hanya dibuat untuk analisis jembatan ataupun bangunan. SAP 2000 itu software yang bisa digunakan dalam berbagai analisis seperti jembatan gantung, bendungan juga bisa, struktur rangka dalam pabrik juga bisa, dan juga yang di kiri ini seperti corong asap dari PLTN atau tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Baik, kalau dalam KJI tahun 2024 kemarin itu, tema inti dari KJI Pelengkung yaitu nggak cuma KJI Pelengkung sih, KJI Rangka juga dua-duanya lah. Itu ada tiga tema inti, yaitu ada optimum, kokoh, dan berkearifan lokal. Di sini yang saya bahas, yang akan aku bahas lebih detail itu ada dua aspek, yaitu aspek optimum dan kokoh. Nah, kita masuk ke outline dari presentasi materi ini. Yang pertama nanti ada studi literatur, yang kedua ada riset model, yang ketiga ada konstruktur, dan yang keempat ada fabrikasi dan biaya. Baik. Yang pertama itu ada studi literatur. Jadi kemarin sebelum aku desain jembatannya itu, aku sama teman-teman bareng Mas Faiz sama bareng Mas Faiz sama Mbak Iza itu baca-baca dulu di berbagai artikel jurnal dan juga buku. Seperti contoh ini jurnalnya punya Mas Doni angkatan tahun 2020 dulu ya, yang menang juga sih, menang jembatan Pelengkung. Jadi dia ini di sini neliti tentang optimasi jarak antar hanger atau penggantung di jembatan pelengkung menggunakan beban dinamis. Selain jurnalnya Mas Doni, aku sama Mas Faiz juga Mbak Iza itu juga neliti jurnal lain yang berkaitan dengan jurnalnya Mas Doni. Jadi ada ada website di Google itu namanya itu Connected Papers. Jadi di website itu bisa digunakan buat nyari artikel atau jurnal yang berhubungan dengan judul yang kalian cari atau tema yang kalian cari. Semisal kalian cari artikel bertema ini, nanti itu bakal muncul beberapa paper atau artikel atau jurnal yang saling terhubung satu sama lain dan temanya itu sama gitu. Jadi mempermudah kalian buat cari referensi nantinya. Nah, ini lebih detailnya dari artikel Mas Doni ini. Jadi, di artikel ini tuh dibahas dengan kesimpulan kalau jalan terpengantung semakin rapat di tengah itu menghasilkan efisiensi struktur yang lebih baik dibandingkan penggantung yang simetris ataupun semakin besar ke samping. Lanjut ke riset model. Setelah kami, setelah aku, Mas Faiz dan Mbak Iza itu baca-baca, akhirnya sa- selaku aku yaitu di bagian struktur langsung lanjut ke pemodelan SAP 2000. Jadi di pemodelan ini tak ambil kesimpulan itu ada dua yang bisa dioptimasi dengan
apa ya, optimasinya itu dengan runtut dan rinci lah. Jadi kayak nggak cuma nyoba-nyoba, tapi harus benar-benar dioptimasi gitu, dua aspek ini. Yaitu aspek pertama itu ada H1. H1 ini kemarin tuh tinggi pelengkung yang ini, apa namanya, tinggi pelengkung awal. Nah, ini tinggi pelengkung awal ini kemarin juga pengaruh sih sebenarnya. Karena apa? Karena di bagian pelengkung sini kan dia itu eh, beban yang ditahan itu banyak. Nah, di sini itu beban tekannya itu semakin besar. Jadi semakin, kalau kemarin ya, setahu analisisku, semakin besar sudut ini di awal itu pelengkungnya itu semakin kuat buat nahan beban tekan. Terus yang ke H2 itu tinggi puncak pelengkungnya. Jadi tinggi puncak pelengkung ini juga pengaruh banget. Jadi tinggi kan di tengah bentang kan jembatan itu nahan momen kuat di tengah bentang sini. Jadi semakin tinggi pelengkung itu semakin kuat si jembatan itu buat nahan momen yang terjadi. Jadi semisal tingginya H1 dan 2 itu beda jauh, tapi itu juga nggak bisa dibikin terlalu jauh karena kalau semakin jauh itu nanti bentuknya bukan semakin kayak pelengkung. Nah, itu juga harus kalian waspadai kalau semisal desain jembatan. Jadi sebisa mungkin itu jangan tinggalin desain pelengkungnya karena apa? Kemarin pas presentasi itu juri itu kayak pro dan kontra sama jembatan kita karena apa? Jembatan kita itu seperti bukan jembatan pelengkung, tapi seperti jembatan trapesium karena kan tinggi H2-nya itu kayak dipolin banget, tapi tinggi H1-nya itu nyesuaiin H2. Nah, itu juga pengaruh nanti. Jadi jangan, kalau bisa di tahun ini jangan ngikutin desainku lah. Coba kalian bisa variasiin kayak semisal pelengkung di awal ini bisa kalian bandingkan yang di awal ini. Jadi ini benar-benar dibandingkan kayak ditekuk gitu. Halus tapi tekukannya parabola. Nah, itu inovasi yang bisa dilakuin buat tahun ini sih. Yang kedua masuk ke bebanan. Jadi kalau di Thor kemarin tuh bebannya itu ditaruh di tengah bentang dengan beban sebesar 250 kilogram. Nah, beban ini itu berupa plat baja seperti, bukan plat baja sih, seperti ini. Apa namanya? Seperti balok-balok baja batangan emas gitu. Nah, jadi balok-balok baja ini nanti itu ditaruh di tengah bentang dengan beban awal itu plat baja setebal berapa ya? Lupa aku. Kalau nggak salah setebal berapa gitu, tapi beratnya 10 kilo. Nah, jadi nanti balok-balok baja itu bisa kalian susun sedemikian rupa pas saat bempanan. Jadi kayak benar-benar di tengah bentang dan sesuai dengan perkiraan kalian. Nah, untuk implementasinya di SAP kemarin itu aku beri beban merata di tengah bentang karena apa? Dari hasil tiga beban yang aku coba, yaitu ada beban terpusat, beban merata, dan juga beban area. Beban merata ini di tengah bentang itu yang paling kritis menurutku. Dan dosen pendampingku yaitu Pak Zulfikri juga setuju juga kalau semisal beban merata ini yang paling bagus lah hasilnya daripada beban terpusat di titik ini sama sini dan juga beban area di bagian areanya plat ini saja. Nah, jadi nanti misal di tor tahun ini ada yang beda bebanannya kayak beratnya beda gitu. Misal sekarang beratnya 100 kilo. Nah, itu nanti coba kalian tetap analisis saranku. Jadi nggak cuma beban merata gini atau beban merata garis, tapi coba di beban terpusat juga di dua titik ini dan juga beban area juga. Nah, itu kalian harus juga coba-coba. Jangan cuma coba satu konfigurasi beban lah di SAP. Karena kemarin tuh kalau coba satu konfigurasi aja itu nggak kelihatan hasil dari optimasi jembatannya. Kayak gimana ya? Hasilnya tuh kurang kelihatan aja gitu. Selanjutnya yaitu ada optimasi dari profil dan steel capacity check di SAP 2000. Nah, kemarin itu aku udah nyoba sekitar kurang lebih 100 model lah. Dan saat aku saat aku persempit apa namanya pakai Excel. Jadi setiap model itu aku data pakai Excel. Nah,
Nanti itu di situ aku cari rasio antara berat sama lentutan. Nah, setelah itu aku urutin dari yang paling bagus sama yang paling jelek. Nah, ini aku kumpulin yang bagus-bagus. Nah, bisa dilihat kemarin tuh kalau targetnya di tornya itu disebutin lentutan paling optimal adalah kurang lebih 2,5 mm. Jadi, kalau semisal nanti pas pembebanan final lentutan hasilnya itu 2,5 mm berarti itu hasilnya paling bagus. Nah, di sini aku ambil model yang aku bunderin merah ini. Dia itu paling optimal. Nah, bisa dilihat ini 5 model yang aku udah ambil dari beberapa model yang telah aku analisis. Nah, di sini model satu memiliki lelutan bagus sebenarnya kecil, cuman karena dia jauh dari 2,5, jadi dia tidak dikategorikan sebagai model yang optimal. Model yang kedua, nah ini model yang aku pilih sebenarnya. Jadi di sini tuh bisa dilihat model kedua ini meskipun beratnya itu 38 dan dia itu termasuk berat daripada teman-temannya kayak yang di nomor satu ini beratnya tuh cuma 39 ya. Oh enggak, yang di nomor 3 ini berarti 36. Nah, yang di sini berarti 37. Nah, meskipun ini 38, dia lebih berat daripada teman-temannya kayak 3 dan 5 ini. Dia itu urutannya itu paling pas atau paling dekat dengan 2,5. Jadi, yang dicari itu kemarin tuh landutannya itu yang paling dekat sama 2,5, tapi bebannya itu juga kayak beriringan gitu loh. Kayak dia nggak besar-besar banget juga nggak kecil-kecil banget. Nah, itu apa ya, itu yang bagus secara rasio. Nah, ini hasil jembatanku kemarin. Jadi jembatanku kemarin itu hasil akhirnya itu hangernya ada 12, terus beratnya itu 55,55 kilogram dan lutan rencananya 2,487 mm di tengah bentang. Ini profil yang aku pakai kemarin. Untuk profil di bagian yang utamanya atau profil di bagian gelagar memanjang sama gelagar yang di atas ini atau pelengkungnya itu. Nah, itu aku pakai holo persegi. Yang pertama ada ukuran 40 kali 40 kali 2 mm sebagai elemen busur dan gelagar memanjang. Jadi di elemen busur ini aku pakai besi setebal 2 mm menyeluruh, sementara di gelagar memanjang aku cuma pakai di tengah bentang. Karena apa? Karena di tengah bentang ini nahan momen yang cukup besar. Jadi menurutku kalau naruh 1,5 itu kurang buat nahan momennya itu. Jadi di tengah-tengah sini khusus tengah-tengah sini buat nahan beban aku pakai 2 mm tebalnya. Terus yang holo 1,5 mm ini aku pakai di gelagar sebelah sini sama sini. Karena dia tuh sebagian besar itu cuma beban tarik. Jadi kalau ditebalin pun gak seberapa guna. Makanya aku pakai yang lebih kecil tapi juga tetap nahan beban yang signifikan lah gitu. Terus yang kedua profil strip dengan ukuran 20 kali tebal 2 mm. Iku aku taruh sebagai bracing. Jadi dia ya bukan bracing sih, seperti tie beam gitu, balok ikat. Jadi untuk elemen stripnya itu aku taruh di antara dua segmen ini buat ngikat pelengkung kiri dan kanan dan juga gelagar kiri dan kanan. Kenapa pakai strip? Karena mayoritas di tie beam ini itu bebannya tarik. Jadi kan kalau kalian kembali ke mekanika bahan sama teknologi bahan, baja atau besi itu suatu elemen yang kuat buat nahan beban tarik tapi lemah terhadap tekan. Jadi kalau semisal bebannya murni tarik seperti di bracing ini, maka dia aman-aman aja kalau pakai profil strip karena dia ketarik. Tapi kalau semisal ada kejadian si strip ini ketekan, dia itu malah kayak melengkung gitu. Nah, itu rawan rawan terjadi keruntuhan. Jadi makanya kalau kalian nanti pas analisis strukturnya, pastiin bersin kalian ini benar-benar kena tarik aja. Kalaupun kena tekan itu tekannya dikit banget, hampir nol lah. Jadi kalau semisal udah dipastiin full tarik, aman-aman aja pakai strip. Harusnya full tarik sih, soalnya eh, untuk beban tekannya itu pasti kekumpul di pelengkungnya gitu. Selanjutnya itu ada elemen hanger atau penggantungnya. Kemarin tuh aku
elemen hanggernya itu pakai tebal 6 milimeter. Dia itu apa ya? Pilihannya banyak di toko online. Aku belinya di Tokopedia kemarin. Tapi kalian harus bisa pastiin dari semua pilihan itu mana yang bajanya itu benar-benar baja gitu. Soalnya ada beberapa merek atau beberapa toko itu pun menjual hanger, tapi bahannya itu stainless steel. Nah, kalau stainless steel kan beda mutunya sama baja pada umumnya. Jadi kalian harus pastiin mutu yang dibeli itu sama dengan yang kalian analisis di shop. Jangan sampai mutu yang dibeli itu beda. Nah, itu nanti pengaruh banget ke kekuatan struktur kalian. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan bagian terpenting dalam Jumatan kemarin sih. Yang pertama ada elemen sambungan namanya swagless jaw. Nah, ini kemarin ini aku sekelompok sama Mas Faiz dan Mbak Iza itu bener-bener muter otak buat cari inovasi yang apa ya, yang istilahnya itu beda sama tahun kemarin tapi semakin bagus gitu. Nah, akhirnya setelah kami brainstorming, sambungan apa ya yang bisa dipakai yang beda sama tahun kemarin ya, yang lebih bagus gitu. Nah, akhirnya pilihan kami jatuh kepada swagless jaw ini. Jadi sistem swagless jaw ini kayak semisal si selingnya itu udah dipasang nih, dia di sini kan. Nah, untuk kelebihannya swagless jaw ini semakin ketarik dia ke bawah, dia tuh semakin apa ya, semakin rapat gitu. Si selingnya ketahan sama sambungannya. Jadi di dalam sambungannya itu kayak ada yang suatu apa ya, pengait yang bisa nekan si selingnya kalau selingnya semakin menurun ke bawah gitu. Nah, makanya Sulawesi ini kemarin efektif banget buat dipakai, tapi sayangnya juga mahal. Jadi kami kemarin belinya cuma terbatas. Ini kami beli untuk ukuran 6 mili karena ukuran seling kami juga 6 mili. Terus untuk bahannya, kemarin itu kami lihat stainless steel. Kenapa kok bisa kami pilih stainless steel? Karena ya kami juga pas analisis sudah memprevent. Jadi kami cari, tak cari mutunya listrik 316 ini berapa. Misal FB sama F-nya ketemu segini gitu. Nah, nanti dimasukin ke analis sambungannya itu terutama yang bagian ini itu kuat apa ya, kuat nahan gaya yang terjadi apa enggak gitu. Kan gayanya tarik, berarti ini harus bisa nahan gaya. Kalau kalian paham kan di baut kan ada namanya FNV atau kuat geser baut sama kuat tarik baut. Nah, FNV itu kuat geser baut itu dia itu bautnya itu apa ya, kekuatannya itu jika kegeser atau gerakannya itu kayak dia ke bawah, nahnya itu seberapa. Kalau kuat tarik itu dia itu ditarik gini. Terus sambungan kedua buat sambungan sisi bawah itu namanya swagless straight. Nah, itu sambungan ini sebenarnya hampir sama kayak tahun kemarin, cuman bedanya kalau sambungan yang ini dia itu dikuncinya pakai kunci L di sini. Kalau tahun kemarin di press, tapi kendalanya kemarin pas cari sambungan ini ternyata nggak ada di Cina. Jadi akhirnya kami alihkan pakai sambungan sama tahun kemarin, yaitu pakai sistem press. Dan ternyata sistem press itu apa ya, lebih kuat daripada yang kunci L ini karena dia kan sistem press kan berarti sambungannya itu setelah dipasang seling dia dipres pakai alat compression testing mesin atau CTM yang di lebaran itu sampai beberapa megapascal biar tuh kekunci selingnya di situ. Terus buat nguncinya di jembatan kami pakai wing nut. Kenapa pakai wing nut? Karena kalau pakai baut biasa nanti ngerakitnya susah. Nah, itu kalian juga harus bisa pikirin gimana ngerakit jembatan yang cepat pakai elemen baut yang juga cocok buat kalian. Terus untuk sambungan di bagian platnya ini kami pakai plat baja setebal 2 milimeter. Ini kemarin juga udah cukup pas dianalisis buat sambungannya. Tuh. Sekarang masuk ke bagian yang terpenting atau kontrol struktur, yaitu kontrol struktur. Jadi yang pertama ini tentu gaya aksial. Nah, untuk gaya tarik nominal yang paling gede itu ada di tengah bentang yang paling besar. Nah, Mas, itu kan gayanya cuma 0,05 rasionya. Sementara di samping 0,08 kok dipilih 0,055. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi saya pilih 0,055 karena
dia memang itu udah diganti. Kalau kalian kan aku udah bilang di tengah bentang ini pakai 2 milimeter kan tebalnya. Jadi otomatis kalau kalau dia kita samain sama yang ini pakai 1,5 milimeter, dia yang paling kritis. Jadi makanya kemarin pas presentasi aku plot yang tengah bentangnya paling kritis karena dia emang udah tak ganti ke tebal 2 milimeter gitu. Untuk untuk perhitungan gaya tariknya sama kapasitas rasionya itu ngikut SNI di bab D pasal D2 SNI 1729 tahun 2020. Lanjut kita ke penggantung. Penggantung ini apa ya? Sebenarnya dia gaya hasilnya nggak gede banget, cuman kemarin tuh pas tak coba itu pengaruh di diameternya. Misal dia turun diameter ke 5 gitu. Bener dia masih bagus buat nahan, tapi apa ya? Buat lurutannya itu kurang bagus gitu. Jadi aku pakai 6 milimeter aja biar cukup bagus lurutannya. Untuk rumus yang dipakai juga sama kayak yang tadi di pasal D2 bab D. Nah, selanjutnya perhitungan tekan. Nah, di sini kan seperti yang tak bilang tadi, gaya tekan paling gede itu selalu terjadi di awal pelengkung. Jadi apa ya? Semakin gede sudutnya ini, harusnya itu gaya tekan yang ditahan itu semakin gede. Jadi si besinya itu juga makin gede gaya tekannya di ujung. Buat perhitungannya itu aku pakai di pasal E3 bab E dengan SNI 1729 tahun 2020. Di sini gaya tekannya itu masih lebih kecil daripada PN-nya, jadi masih aman lah, jauh bahkan. Nah, sekarang beban momen, gaya momen. Nah, untuk momen paling gede itu sebenarnya memang di gelagar sini. Jadi, oh iya aku lupa beritahu kalian. Jadi, semua tie beam di jembatanku atau balok pengikatnya itu memang pakai strip, terkecuali di tengah bentang ini tak pakaiin besi 1,4 mm, 1,5 milimeter terbalik. Jadi, di tengah bentang ini aku pakai profil box 440 kali 1,5 milimeter karena ya memang yang pertama kondisi pembebananku tak pakai beban garis tadi. Nah itu berarti di tengah bentang ini juga pengaruh dong. Kalau pakai strip dia malah nggak kuat buat nahan bebannya. Jadi aku pakaiin besi hollow box di sini tengah bentang, khusus tengah bentang ini. Untuk momen terbesarnya yang kedua itu berada di yang samping-samping sini. Nah itu lumayan sih 0,175 rasionya. Dan untuk perhitungannya itu ada di pasal F7 bab F SNI 1729 tahun 2020. Nah, ini yang momen dekat di tengah bentang tie beam tadi. Sekarang gaya geser. Nah, untuk gaya geser ini sebenarnya itu dia juga beriringan sih sama gaya momen. Jadi, kalau selama aku analisis struktur itu semakin besar gaya momen yang dihasilkan itu biasanya gaya gesernya juga ngikut besar gitu. Nah, jadi untuk gaya gesernya yang paling gede ya tetap di tengah bentang sini dengan rasio 0,208 dan yang di sini dengan rasio 0,332. Buat cara ngitungnya bisa langsung dilihat di pasal G4 bab G SNI 1729 tahun 2020 gitu. Nah, setelah dihitung semua gaya yang dikeluarkan dari SAP itu ketemu aman, langkah terakhir itu adalah steel capacity check. Jadi di steel capacity check ini dicek rasionya tadi dari semua gaya. Enggak semua gaya sih, cuma tekan lentur aja sesuai SNI. Nah, itu di sini ada kombinasi tekan lentur H1 strip 1A. Ini tuh ada di pasal SNI, pasal yang campur sama torsi. Pasal H, seingat saya. Nah, seingatku pasal H. Jadi di sini tuh yang pertama aku cek itu ada profil lolo 442 mm.
Nah, itu hasilnya tuh masih aman. Dia tuh masih 0,2. Jadi masih jauh dari angka 1. Jadi ini diambil dari gaya terbesar di apa ya di suatu batang dengan kondisi kena tekan dan lentur. Contohnya yang aku ambil itu di tengah bentang ini karena dia paling gede kena tekan dan lentur. Terus yang kedua profil lulu 41,5 mm dengan rasionya itu 0,28 lebih kecil daripada 1. Jadi dia masih jauh juga, masih aman. Yang terakhir ada profil strip dengan tebal 2 mm. Dia juga masih aman, jauh bahkan karena dia nggak kena gaya lentur atau momen dan juga nggak kena gaya tekan. Mayoritas gayanya tarik gitu. Jadi cuma 0,06, jauh banget dari angka 1. Kontrol keseluruhan profil kurang dari 1 semua dinyatakan aman. Nah, setelah dipastikan aman, bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu analisis sambungan. Jadi di analisis sambungan nanti ini bisa diketahui kebutuhan baut per titik berapa gitu. Nah, di sini kita ambil studi kasus di dua macam sambungan, yaitu sambungan H sama sambungan C. Di sambungan H ini ada dua ukuran baut, yaitu yaitu ukuran pertama M8 untuk bagian gelagarnya dan juga M6 untuk bagian tie beam. Nah, M8 ini tak pakaiin gaya PU yang paling gede dari kedua elemen ini. Nah, itu kemarin tuh ketemunya segini 0,68. 0,68 itu berarti dia itu enggak apa ya? Dipasangi baut satu sebenarnya cukup, cuman satu itu masuknya per elemen ya. Jadi per elemen itu kayak satu buat ngunci gitu. Nah, tapi kalau cuman satu kurang. Jadi kayak apa ya? Buat mastiin dia tetap aman, dipasangin dua aja gitu. Terus ke tie beam. Nah, karena tie beam ini hanya itu cuman di bagian apa ya? Nggak nahan secara signifikan di bagian sini. Dia cuma nahan beban tarik aja. Dan biar memperkeruh jembatan, akhirnya tak kasih satu aja dengan baut M6. Nah, itu masih aman karena masih di bawah satu kebutuhannya. Nah, ini harus pastiin juga kalau semisal emang apa ya kebutuhannya itu memang masih cukup dipasang satu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang di pinggir ini kemarin, aku juga ngelihat apa ya, ngelihat contoh dari jembatan yang telah dipakai, yang telah dibuat oleh lomba sebelumnya itu ya memang normalnya dua. Meskipun dihitung itu butuhnya kurang dari satu atau satu udah cukup, tapi tak pasang dua aja biar apa ya, ya biar kuat gitu loh kelihatannya. Nah, di sini juga ada perhitungan sobek tepi. Apa itu perhitungan sobek tepi? Jadi perhitungan sobek tepi itu buat ngehitung apa ya, memperkirakan plat ini tuh sobek itu gaya seberapa gitu gayanya. Nah, nanti itu perhitungan sobek tepi ini buat nentuin jumlah baut ini gitu. Nah, jadi perhitungan sobek tepi ini akan digunakan sebagai pembagi dari gaya yang dimiliki oleh elemen-elemen ini gitu. Gaya PU-nya atau gaya ultimate-nya. Perhitungan sambungan ini bisa kalian lihat lebih detail di pasal J3 SND 1729 tahun 2020. Nah, ini contoh perhitungan sambungan tadi. Nah, bisa kalian lihat di sini apa ya? Aku hitungin itu beda cara hitungnya antara sambungan Schwarzschild dan sambungan Stuttgart karena yang bagian Schwarzschild ini dia itu nahannya itu karena dia dipasangnya di sini apa ya dia dipasangnya itu di sini karena dia itu kayak gantung ke baut gitu. Nah, kan dia berarti yang otomatis yang paling ditahan tuh gaya geser alias kuat geser si baut. Nah, akhirnya dia pakai
perhitungan sobek tepis, wax jauh. Sementara kalau yang kuat tarik Stuttgart ini, kenapa pakai hitungan kuat tarik atau FNT kalau di baut? Karena dia kondisinya si sambungannya bawah, dia itu cuman apa ya? Dia itu kan masanya tembus tembus ke profil bawah. Jadi dia itu nahan gitu, apa ya? Ditahan pakai wing nut. Nah, itu berarti dia itu yang paling main tuh kuat tariknya. Nah, makanya dia pakai perhitungan kuat tarik. Nah, bisa kalian lihat buat di sini kuartalnya kan pakai FU. Nah, FU-nya itu beda sendiri nih 515 karena ini aku nyesuaiin sama mutu stainless steel-nya si sambungan gitu. Jadi jangan dipakein perhitungan FU sama kayak baja BJ37 tadi. Jadi nggak boleh gitu. Jadi harus nyesuaiin FU materialnya lah. Nah, ini juga merupakan bagian terpenting dalam menentukan jembatan dipakai karena di proses akhir setelah perhitungan panjang tadi dan juga modeling SAP 2000 yang panjang, nantinya bakal dilihat juga apakah jembatan jalan yang telah dihitung dan juga dianalisis itu memenuhi kesesuaian tema dari TOR apa enggak gitu. Nah, yang pertama, dia memiliki lendutan sebesar 2,487 mm dengan kurang dari lendutan izin 5 mm dan juga dia mendekati lendutan optimal 2,5 mm dengan berat sebesar 55,55 kg. Nah, ini 55,55 kg ini berat dengan sambungannya. Jadi kalau yang di awal tadi 38 itu berat cuman surutnya aja atau bacanya aja gitu. Sudah selesai sih materi yang aku sampaikan buat bekal kalian lomba KCI nanti. Iya. Terima kasih.